Oh ya, saya selalu katakan pemimpin itu adalah cerminan buat orang yang dipimpin. Nah, bagaimana cerminan buat orang yang dipimpin sehingga orang bisa berkaca kepada sikap kita, kepada perilaku kita, kepada semua yang ada di diri kita selaku pemimpin. Mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, orang bisa mempedomani apa yang kita terapkan di tengah masyarakat. Nah, sementara tokoh itu adalah bagaimana orang yang ditokohkan oleh semua orang. Tokoh itu adalah panutan, tokoh itu adalah suri teladan yang harus memberi contoh, dan tokoh itu tidak hanya sekedar gelar yang didapat dari orang banyak, tetapi bagaimana seorang tokoh itu bisa memberi manfaat, bisa memberi dampak kepada orang banyak sehingga orang banyak bisa memahami, bisa mengikuti sebagai suri teladan untuk orang banyak. Kalau jabatan, kalau menurut Bunda, jabatan itu adalah amanah. Jabatan itu adalah kepercayaan. Jabatan itu adalah tanggung jawab. Nah, bagaimana ketika kita mendapat jabatan dari pimpinan, berarti pimpinan memberi kita amanah untuk dilaksanakan dan kita wajib mempertanggungjawabkan semua yang diberikan oleh pimpinan itu, tidak saja kepada masyarakat banyak, kepada pimpinan sendiri, juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian jabatan itu adalah titipan. Nah, titipan itu merupakan bagaimana seorang pemimpin itu menitipkan kepada kita untuk kita laksanakan dengan baik. Nah, tanggung jawab ini harus kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Kenapa? Setiap setetesan keringat kita sudah dibayar oleh pemerintah. Nah, wajiblah kita yang mendapatkan amanah ini, mendapatkan kepercayaan ini, melaksanakan ini semua dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, agar apa yang diberikan kepada kita dapat kita selesaikan, dapat kita laksanakan dengan baik. Bunda masuk ke pasar ini dipercayakan oleh pimpinan Bapak Wali Kota Jambi pada tanggal 4 Oktober 2019. Barangkali ini merupakan suatu penghargaan buat perempuan, karena selama ini belum ada camat perempuan. Dari sekian camat yang melaksanakan tugas di pasar ini, belum sekalipun ditempatkan camat perempuan. Nah, Bunda merupakan camat perempuan pertama yang dilantik oleh Bapak Dr. Haji Saripasa ME, diberi amanah untuk melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat di pasar ini. Oh ya, sebegini ya, ketika kita mulai dipercayakan oleh pemerintah Kota Jambi, dipercayakan oleh Bapak Dr. Haji Saripasa ME menjadi camat, menjadi orang nomor 1 yang memimpin di wilayah kecamatan. Nah, kadangkala orang melihat sosok Bunda itu Bunda yang kecil, Bunda yang berpenampilan, boleh dikatakan seperti inilah penampilan Bunda, karena Bunda tidak bisa menjadi orang yang berpenampilan glamor. Bunda tidak bisa meniru gaya orang yang kata anak muda sekarang sosialita. Nah, tidak. Nah, bagaimana ini semua tampilan yang Bunda tampilkan ini, karena inilah pribadi Bunda, inilah sifat Bunda, inilah sikap Bunda. Bunda tidak ingin dibayangi oleh orang lain. Bunda ingin berdiri di atas kaki sendiri, bukan dibayangi oleh orang banyak atau orang lain yang menjadikan Bunda ini menjadi sosok atau tokoh yang suka mendapat bahkan kadangkala dicemeh, kadangkala disepelekan, kadangkala direndahkan. Tetapi satu prinsip yang selalu Bunda katakan, yang ditanamkan oleh orang tua almarhum kepada saya, almarhum bapak saya, bahwa jangan pernah pesimis, jangan pernah sedih, baik itu kekurangan fisikmu maupun kekurangan dalam hal yang lainnya. Kenapa? Manusia ini diciptakan tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, dan ingat, di balik kekurangan sesek
seseorang ada kelebihan yang diselipkan Allah kepadanya. Maka Bunda selalu katakan juga kepada warga masyarakat, di mana Bunda memimpin, di mana Bunda mendapat kepercayaan dari pimpinan menjadi camat, baik itu di Jambi Selatan, di Palmerah, dan saat ini di Pasar sudah hampir 4 tahun melaksanakan tugas di sini. Saya selalu katakan kepada warga masyarakat, wahai warga masyarakatku, camatmu tidaklah tinggi semampai, camatmu tidaklah cantik jelita, camatmu tidaklah muda usia, camatmu tidaklah kaya raya, camatmu tidaklah anak keturunan daripada tokoh masyarakat, dan camatmu juga bukan camat teladan. Tetapi Bunda ingin bagaimana menerapkan apa yang pernah Bunda rasakan, yang pernah menjadi pengalaman Bunda mengajak seluruh masyarakat, baik itu Jambi Selatan, Palmerah, maupun saat ini di Pasar, atau seluruh masyarakat Kota Jambi, Provinsi Jambi, untuk bisa bersinergi dalam mewujudkan program pemerintah. Ya, berbicara menuju sukses. Sebagai seorang yang berkarir di pemerintahan, Bunda katakan itu semua tidak semudah membalik telapak tangan. Kenapa? Prinsip Bunda, tidak ada sukses itu kita raih, kita dapat, kita peroleh tanpa pengorbanan, tanpa perjuangan. Nah, ini adalah merupakan bagian-bagian yang harus dilalui, yang harus dilewati, yang harus dirasakan. Nah, kalau orang tidak merasakan, tidak melalui, tidak melewati hal-hal yang sulit, segala sesuatu yang mereka dapatkan dengan cepat dan cepat juga akan berakhir. Maka kadangkala orang sangat enggan, orang tidak mau, orang merasa malu menceritakan masa lalunya. Kenapa? Karena mungkin dianggap suatu aib atau suatu keburukan atau gengsi yang luar biasa. Tetapi buat seorang Bunda, Bunda yang masa lalunya tidak seberuntung dengan orang-orang yang sukses mendapat sesuatu itu dengan mudah, masa lalu Bunda yang penuh dengan air mata, yang penuh dengan suka duka, yang penuh dengan rasa kepahitan, tetapi masa lalu itu harus Bunda lewati dan Bunda lalui. Dan Bunda bersyukur dengan masa lalu yang pahit, yang bermandikan air mata, penuh dengan rintangan, tantangan. Itu membuat seorang Bunda yang di usia saat ini boleh dikatakan hampir mengakhiri masa sebagai ASN, itu menjadi memori yang indah. Kenapa? Dari masa lalu itulah Bunda bisa menerapkan kepada keturunan, kepada anak-anak Bunda, sehingga mereka tidak menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang menganggap remeh orang lain. Maka dari masa lalu itulah Bunda bisa bercerita kepada anak cucu, mendapat sesuatu itu tidak mudah. Maka berawal dari ketika SD, kehidupan Bunda yang tidak beruntung, dilahirkan di tengah keluarga yang tidak mampu. Seorang gadis kecil piatu yang ditinggalkan oleh orang tua. Hidup keras, hidup pahit, hidup susah. Itu sudah Bunda lalui. Ketika di umur 5 tahun, saat orang sedang mendambakan kasih sayang seorang ibu, Bunda ditinggalkan oleh mama tercinta. Dan dari umur 5 tahun itu Allah berikan satu tanda-tanda Bunda seorang anak kecil yang kehilangan masa emasnya, masa kecilnya, yang harus menjadi anak yang betul-betul mendapat perhatian. Kenapa? Karena waktu di usia 7 tahun harus masuk SD, melihat orang-orang dengan lengkapnya orang tua, dengan serba berkecukupan, sementara seorang mursida kecil tidak mendapatkan itu.
Maka untuk mendapatkan itu ya perlu berjuang, perlu bekerja keras. Kenapa seorang ayah mengatakan ayah saya seorang petani miskin, mengembalakan sapi orang lain, mendapat upah. Beliau katakan tidak usah sekolah, nak, tidak usah sekolah. Kenapa? Tidak penting sekolah waktu itu menurut beliau, nanti akan tidak juga mendapat pekerjaan, nanti juga akan bekerja di dapur, hal itu tidak penting. Maka oleh karena itu seorang mursidah kecil sudah tertanam rasa ingin tidak ingin menjadi beban hidup orang lain. Andai pun karena biaya yang diberitahukan oleh orang tua, mursidah kecil sudah bisa berpikir, sudah bisa memandang, sudah bisa merasakan, oh aku harus sekolah seperti anak-anak. Nah bagaimana caranya? Nah saya masuk lorong, keluar lorong, menjajakan kue. Kalau masuknya jam 10, paginya jualan. Kalau paginya masuk, jam 10-nya berjualan. Nah kenapa? Karena waktu itu ada pembagian jam belajar, nah, sangat saya manfaatkan. Nah ini semua berlangsung sampai tamat SD. Bunda menjajakan kue, masuk kampung, keluar kampung. Nah kadang hujan ya bermandikan air mata, melihat dagangan banyak bersisa. Dan sampai saat ini Bunda tidak tega melihat kalau ada anak kecil tidak sekolah menjajakan kue, itu selalu Bunda panggil. Nah itulah yang membuat Bunda menjadi bagaimana menumbuhkan kasih sayang juga kepada orang lain. Nah ketika SMA ya, bagaimana untuk bisa melangsungkan pendidikan itu berkelanjutan terus, Bunda mencoba. Kebetulan di sebelah rumah itu ada tetangga yang kaya raya, sangat membutuhkan tenaga kita buat mencuci di rumah, ya kita mengambil upahan dari mencuci baju sebelum sekolah, mencuci baju, menjemur, kemudian pulang sekolah mengangkatnya, mensetrika. Nah itu berlangsung sampai SMA kelas 3 sampai Bunda tamat, dan dari upahan itulah Bunda bisa menabung, Bunda bisa mengikuti semua kegiatan di sekolah, mendapatkan buku, mendapatkan pakaian, semua kebutuhan untuk sekolah. Nah ketika tamat SMA semua orang pada membicarakan pengen kuliah di sana, kuliah di sana, kuliah di sana. Nah seorang mursidah yang sudah mulai remaja sudah mulai berpikir, nah aku mau sekolah di mana? Keinginan sekolah itu sangat besar, tetapi kita tidak mampu dalam hal biaya. Maka kembali bersyukur kepada Allah, Allah beri satu kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Nah Bunda kebetulan hobi di bidang seni mengarang, seni berpuisi, seni bersajak, seni membuat pantun. Nah dari talenta itulah yang menjadi jenjang karir Bunda, sehingga sampailah Bunda dipertemukan dengan salah seorang istri gubernur, yaitu Ibu Hajah Juniwati Maskun Sofwan. Nah beliaulah yang membawa Bunda ketika beliau berkunjung ke Kerinci. Beliau saya persembahkan suatu puisi dari nama beliau, dan puisi itulah ternyata puisi itu menjembatani Bunda, sampailah Bunda diajak oleh beliau untuk menjadi tenaga honorer di salah satu PKK Provinsi Jambi waktu itu ya. Ya, berbicara masalah Pasar Jambi ini merupakan tolak ukur, merupakan barometer, merupakan cerminan buat Kota Jambi. Nah, di mana visi Bapak Wali Kota Jambi menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan yang prima. Nah tentu Pasar Jambi ini dengan pelayanannya yang prima, tentu kita ingin menciptakan, mewujudkan Pasar Jambi yang tertib, yang aman, yang nyaman, yang rapi, yang bersih, yang indah. Nah tentu ini semua harus kita laksanakan di Pasar Jambi ini dengan berbagai aspek kegiatan. Sehingga apa? Cerminan, barometer, tolak ukur menjadikan Pasar Jambi itu sebagai pusat perdagangan bisa diwujudkan untuk pemerintahan Kota Jambi dengan motonya Jambi Terkini.
Ya, Pasar Jambi itu kalau buat pribadi Bunda, ketika Bunda gadis-gadis remaja dulu, Pasar Jambi ini boleh dikatakan sudah banyak sangat kemajuannya. Kalau dulu kita melihat Pasar Jambi dengan outlet-outletnya yang menambang dari trayek-trayek per kecamatan. Nah, sekarang ini semua sudah hampir tidak kita lihat lagi. Artinya apa? Pasar Jambi itu sudah semakin hari, semakin waktu berkembang dan berkembang. Membuat Pasar Jambi ini semakin maju. Kalau dulu kita melihat Pasar Jambi ini dengan penuhnya para pedagang yang semrawut, kemudian banyaknya para pencopet, banyaknya juga gelandangan, dan banyaknya juga para fakir miskin yang berada di emperan toko. Apalagi kalau di hari Jumat, mereka hampir semua di setiap masjid itu fakir miskinnya ramai meminta sedekah di hari Jumat. Nah, sekarang Pasar Jambi itu di mata Bunda sudah sangat jauh kemajuannya. Kalau dulu juga setiap sebentar kita mendengar ada pencopetan, kemudian ada perampokan, maling di sana sini. Nah, sekarang karena kemajuan zaman, karena kemajuan daripada teknologi, hampir hal itu tidak kita temui lagi. Artinya apa? Pasar Jambi di mata Bunda semakin tertib, semakin rapi, insya Allah semakin bersih, sehingga orang-orang yang ke pasar ini, pengunjung-pengunjung pasar, betul-betul merasakan kenyamanan dan keamanannya. Ya, kenapa pasar itu sangat penting? Tidak saja penting untuk Bunda sebagai pribadi, tetapi penting buat masyarakat, penting buat semua orang, terutama juga penting buat di bidang pemerintahan. Kenapa? Karena pasar inilah sumber dari segala-galanya, sumber pemasukan PAD, kemudian sumber daripada mata pencaharian masyarakat, dan merupakan sumber daripada orang mendapatkan segala bentuk kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, ada di mana? Ya, ada di pasar. Maka pasar ini sangatlah penting sekali. Nah, karena pentingnya pasar ini di mata Bunda, buat keluarga, buat masyarakat, buat orang banyak, maka perlu menciptakan pasar yang betul-betul memberi kenyamanan buat orang banyak. Dulu pasar itu terkenal dengan banyaknya para orang-orang yang akan melakukan kejahatan. Yang kedua, semberawutnya pasar. Yang ketiga, pasar itu boleh dikatakan tidak begitu rapi, tidak begitu tertib. Nah, bagaimana dia membuat orang yang ke pasar merasa tidak nyaman, tidak aman, takut dicopet, takut mendapat kemalingan, atau takut mendapat kejahatan dari pengunjung pasar lainnya. Maka oleh karena itu secara perlahan tetapi pasti hal-hal yang demikian itu kita hilangkan dari pandangan orang banyak, hilangkan dari pandangan masyarakat, hilangkan dari pandangan pengunjung pasar, sehingga rasa was-was, rasa takut, rasa cemas secara perlahan tapi pasti ya boleh dikatakan saat ini tidak ada lagi perasaan yang merayap di hati masyarakat seperti itu. Nah, kenapa Bunda katakan pasar ini serba sedikit? Kalau Bunda di Palmerah menghadapi 242 RT, nah di pasar cuma 58 RT, cuma 12.969 penduduknya. Tidak seimbang dengan penduduk yang ada di lingkar selatan. 2 kali lipat penduduk pasar baru mencapai 1 penduduk kelurahan lingkar selatan. Nah, kemudian dengan 4 kelurahan. Tetapi setelah Bunda ditempatkan di sini, Bunda merasa pasar ini dikit, penduduknya dikit, lurahnya dikit, RT-nya dikit. Tetapi permasalahannya seperti sebesar Gunung Kerinci. Sangat banyak permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pasar. Mulai dari PKL-nya, mulai dari anak
lapangnya, pengemisnya, warianya, tunawismanya, belum lagi kesemrawutannya, sampahnya, semua ada di pasar ini. Nah, bagaimana ini semua bisa dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh semangat? Tentu hal ini tanpa kita bekerja sama dengan semua orang, hal ini tidak bisa kita wujudkan. Tanpa dengan semua mitra kerja kita tidak bisa mewujudkan. Nah, Bunda juga selalu katakan, kalaulah tidak karena tongkat, tidaklah pokat dapat disangga. Kalau tidak didukung oleh semua elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Pasar ini, Bunda Hajah Mursida tentu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkarya, tidak bisa bekerja. Nah, inilah bagaimana semuanya bisa bersinergi sehingga bisa melaksanakan tugas apapun yang ada di pasar ini, walau penuh tantangan. Permasalahan di pasar ini, nah kita sama-sama mengetahuinya. Satu, masalah mulai Bunda masuk dulu. Mulai masuk di Gang Siku itu ada 480 kios. Ya, yang kiri kanannya sulit untuk masyarakat lewat, sulit untuk pengunjung pasar lewat. Kenapa? Karena gangnya sudah sempit, ditambah lagi ada kios kiri kanan 480, dan kios itu tidak tertata dengan rapi dan tidak dibuat secara permanen, sehingga apa? Membuat mata tidak enak memandang, membuat semua pengunjung pasar merasa sulit untuk berjalan di sana. Maka akhirnya 1 bulan Bunda melaksanakan tugas di sini. Bunda mendapat tugas, tentu tugas ini tidaklah bisa Bunda kerjakan sendiri, tentu ada kerjasama, sinergi dengan OPD terkait. Nah, siapakah OPD terkait? Tentu ada Satpol PP-nya, ada perhubungannya, ada damkarnya, ada pihak sekretariat daerahnya, semua, ada RT-nya, ada LPM-nya, semua yang terlibat di sini. Sehingga di bulan pertama Bunda melaksanakan tugas di pasar ini, alhamdulillah, kembali berterima kasih kepada semua masyarakat, bersyukur kepada Allah. Semua yang menjadi tantangan, menjadi hambatan pertama, kita menertibkan pasar dengan 480 kios itu, insya Allah sudah bisa kita tertibkan, dan sekarang kita sudah tidak melihat lagi kios-kios yang semberawut itu. Oh, sangat. Ketika awal mendapat tantangan, mendapat hambatan, mendapat rintangan, terutama dari mereka-mereka yang menempati kios itu. Oh, ada yang ya boleh dikatakan, ya kebetulan saya dari Sumatera, banyak dari kampung-kampung saya. Nah, percuma menjadi camat di sini, sementara dia tidak memberi kesempatan kita untuk menempatkan ini. Malah dia ingin menghancur, malah dia ingin menertibkan. Nah, hal-hal inilah yang membuat itu semua menjadi tantangan buat Bunda. Waduh, kalau terminal dulu sangat-sangat bertolak belakang dengan terminal yang saat ini, ya. Kenapa? Karena terminal dulu itu boleh dikatakan dindingnya dari karton-karton tebal, dari triplek bekas, sehingga apa? Sehingga di sana menimbulkan banyaknya kejahatan. Apa sih kejahatan di situ, Bunda? Adanya perjudian, adanya minum tua, adanya SC dan sebagainya. Oh ya, kalau dulu terminalnya dalam keadaan tidak bagus, bangunannya tidak layak, kemudian gelap, kemudian banyak kejahatan di sana, ada SSC, ada judi, kemudian ada minum tua. Kadang-kala mereka tidak peduli kondisi apapun. Misal kondisinya mau menghadapi Ramadan, bulan suci Ramadan, puasa, Bunda pernah marah di sana ketika orang sedang melaksanakan sholat berjamaah tarawih, ternyata mereka main judi, ternyata mereka SSC, dan saat itu secara spontanitas timbul kemarahan sampai kaki Bunda naik ke atas meja.
Kenapa? Karena Bunda tidak suka ada maksiat di pasar ini. Nah, hal itulah yang harus Bunda basmikan, yang harus Bunda berantas kembali. Tidak bisa sendiri, tentu didukung oleh semua elemen masyarakat, semua unsur-unsur mitra kerja yang bersinergi dengan Bunda. Kapolsek dan Ramil, semua Forkompinjam itu berperan aktif di dalam hal menertibkan pasar ini. Secara perlahan kita pengen menertibkan terminal itu sehingga terminal itu layak untuk kita lihat, layak untuk kita jadikan sebagai pemandangan yang bagus. Nah, sekarang terminal itu insya Allah sudah dibuat bagus, sudah berdiri kokoh, sudah juga dibuat tempat-tempat nanti yang akan ditempati oleh para PKL yang dulunya tidak mendapat tempat, sekarang sudah kita data. Mudah-mudahan di waktu yang sangat dekat kita akan peresmian, bisa jadi setelah Lebaran nanti, sehingga PKL-PKL yang dulunya pernah kita tertibkan kita alihkan ke sana. Oh ya, seperti kita mendapatkan contoh, kita mendapatkan di tengah malam ada orang tidak punya tempat tinggal, ya, semua tidur di emperan situ. Nah, kita memanggil dinas sosial dan dinas sosial bersama kita bersinergi membawa para yang tidak punya rumah tunawisma ini ke dinas sosial dan mereka dibina. Nah, kemudian buat perempuan yang boleh dikatakan ya, mungkin disitulah tantangan buat Bunda juga seorang perempuan, bagaimana maksiat itu jangan ada di situ. Nah, ketika mereka ditangkap, mereka kami bawa ke kantor camat, kami bimbing, kami beri penyuluhan, kami data, kemudian kami memanggil dinas sosial untuk ikut berperan aktif membawa hasil jaringan ini ke dinas sosial, dibimbing, dibina sehingga mereka dikembalikan. Sungai Maram itu dulu jalannya sangat terjal. Ketika Bunda mendapatkan informasi dari warga setempat, Bunda ada seorang kakek tua, dia nginap di sana. Nah, kenapa kakek tua ada di sana? Dia seorang pemulung, dia tidak punya rumah, kemudian dia juga tidak punya keluarga. Nah, akhirnya kami bersama tim terpadu di sini, Terantib Kelurahan, Terantib Kecamatan, dan Polsek Pasar dan Ramil Pasar bersama-sama melihat kakek tua itu. Nah, setelah kakek itu kami bawa ke atas untuk dibimbing, didata namanya, kemudian diberi penyuluhan, kami kembali bersinergi dengan dinas sosial dan alhamdulillah oleh dinas sosial kakek itu dijemput, kakek itu dibawa ke dinas sosial mendapat pembinaan sehingga sehingga jangan sampai ada orang yang tidak punya tempat tidur menempati kolong-kolong jembatan yang gelap, yang bau, kemudian yang penuh dengan bahaya. Boleh katakan kadang-kala kalau datang banjir, kalau datang ular, inilah yang selalu menjadi tugas Bunda selama di pasar ini. Kebersihan boleh dikatakan terkenal sangat, camat itu camat pemarah, terutama kalau menyangkut dengan masalah kebersihan, menyangkut dengan masalah sampah. Ketika Bunda di sini ada beberapa titik yang mereka seenaknya saja membuang sampah, contoh di Bengkolan Optik Utama. Padahal itu tidak tempat membuang sampah. Suatu hari Bunda sedang kedatangan tamu di gubernuran, Bunda sedang melihat kondisi pasar. Nah, ternyata orang sedang membuang sampah. Nah, akhirnya Bunda panggil, Bunda beri penyuluhan, beri pembinaan, kemudian beri penjelasan bahwa di sini bukan tempat membuang sampah. Dan Bunda beri juga sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila mereka masih membuang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya, buang sampah sesuai jadwalnya. Nah, jadwal membuang sampah sudah jelas, jam 6 sore silahkan buang sampah ke tempat pembuangan sampah sementara. Dan besoknya baru dijemput oleh dinas LH dengan mobil angkutan sampah. Masyarakat boleh buang sampah jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Sehingga jam 6 pagi menjelang jam 6 sore kondisi pasar ini dalam keadaan bersih. Harga mati, sampah tidak boleh berserakan, sampah harus dibuang pada tempatnya.
sudah beberapa kali camat, sulit sangat memberantasnya, sulit sangat menertibkannya. Maka setelah penertiban Gang Siku, setelah penertiban terminal, setelah penertiban para tunawisma, setelah penertiban senjata tajam yang di atas jembatan, kembali Bunda dipanggil, camat, bagaimana yang di depan KDA itu tertib, bersih, rapi, sehingga tidak ada lagi kios-kios atau lapak-lapak yang tidak tertib, tidak bagus dipandang, sehingga itu betul-betul tidak boleh ditempatkan di sana. Nah, akhirnya kembali lagi Bunda bersama tim yang bersinergi untuk menertibkan itu, sehingga sampai sekarang tidak ada lagi PKL yang ada di sana. Ya, ada beberapa faktor, ada beberapa penyebab. Kenapa orang sulit ditertibkan? Kenapa orang sulit diajak untuk rapi, untuk bersih? Karena mereka satu, karena kebiasaan mereka dengan pola yang tidak tertib, tidak rapi, tidak tertib. Mereka sudah biasa berbuat seperti itu membuat mereka marah kalau kita tertibkan. Kamilah biasa, Bu Camat, kami sudah menjadi seperti ini, tidak pernah ini. Satu. Yang kedua, adanya pembiaran. Pembiaran artinya ketika kita tertibkan, mereka tidak mau, biarlah, tidak usah lagi lah ditertibkan. Kan tidak juga untung untuk kita. Nah, hal yang seperti ini membuat mereka semakin besar kepala. Yang ketiga, bagaimana kita menanamkan kepada petugas kita untuk selalu amanah. Artinya apa? Kalau kita ingin mengajak orang tertib, mengajak orang bersih, mengajak orang rapi, bisa mengikuti apa himbauan kita, kita dulu disiplinkan diri kita dulu, jadikan diri kita cerminan, jadikan diri kita contoh, sehingga orang lain akan menirunya. Kemudian jangan pernah bermain dalam hal menertibkan itu. Bermain dengan apa, Bunda? Bermain dengan tanda jabatan, bermain dengan kepercayaan. Ketika kita menertibkan, ada yang usil, ada yang nakal, yang tidak mau mengerti, sudahlah, kasih saja beli rokok petugas, kita akan bebas, kita boleh melaksanakan ini. Harga mati selama saya di sini 3 tahun 5 bulan, hari ini 9 hari. Saya katakan kepada staf, jangan pernah menggadaikan amanah, menggadaikan disiplin, menggadaikan tanggung jawab dengan rupiah. Kenapa? Kalau kita sudah menggadaikan itu semua, mulut kita akan terkunci, kita tidak bisa menertibkan orang. Ya, pasar burung itu sebuah pasar yang terletak di belakang dindingnya Masjid Raya Magatsari. Kalau dulu sangat semrawut, menimbulkan aroma yang tidak sedap. Kemudian masyarakat di sana juga menempatkan semua dagangannya sekehendak hati. Nah, maka suatu hari kami diberi oleh pimpinan tanggung jawab, tugas bagaimana menertibkan ini supaya apa? Supaya pasar burung itu karena berdekatan dengan Masjid Raya Magatsari, baunya tidak ke dalam masjid. Kemudian bagaimana para penempat yang menempati ini bisa tertib, bisa rapi, dan kita hindari, ya kalau bisa jangan terjadi flu burung, jangan terjadi juga permasalahan dengan adanya pasar burung di sana. Maka bersinergi kami kembali dengan seluruh elemen masyarakat, baik itu Porkom Pincamnya juga, dan alhamdulillah itu juga sudah bisa kita tertibkan. Jadi dirapiin ya, Bu? Dirapiin, ya. Kemudian ada yang kita pindahkan juga pedagang burungnya, karena memang sudah tidak layak di sana, kita pindahkan juga ke tempat sesuai dengan peruntukannya. Itu menjadi langganan. Kenapa langganan? Karena mulai Bunda ditempatkan di sini awal-awalnya. Bunda ditempatkan di sini 4 Oktober 2019. 2019 November Desember, sedang rame-ramenya waria, sedang rame-ramenya anak pang. Nah, bagaimana?
Kata orang Bunda, menertibkan anak pang, menertibkan waria, mesti hati-hati. Kenapa? Karena mereka bisa saja seketika melaksanakan perlawanan, membuat suatu keberingasan sehingga menimbulkan dampak yang tidak kita inginkan. Nah, bagaimana ini itu suatu tugas Bunda. Kadangkala kalau orang jelek memandang anak pang, jelek memandang waria, apalagi menimbulkan bau yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, ya namanya anak-anak di luar sana. Nah, bagi Bunda itu semua tidaklah menjadi kendala. Bagaimana Bunda bisa mengajak mereka dengan naluri keibuan, dengan bagaimana seorang perempuan itu tidak ingin ada anak-anaknya yang berkeliaran, ada anak-anaknya yang tidak tertib di jalan. Bunda mengajak mereka, Bunda beri pengertian. Nah, kadangkala saking sering dibina, dididik, dibimbing, diberi penyuluhan, belum kita tertibkan, kadangkala ketemu, Bunda, ada rasa tersentuh di hati saya. Nah, ternyata bundanya juga ada dia di pikiran anak pang, di anak-anak waria. Kadangkala mereka juga ikut mengkomen setiap apa yang Bunda tampilkan di media sosial. Kalau anak pang itu ya, ketika kita kenal sekali anak pang dengan pernak-perniknya yang menakutkan, sampai di telinganya yang sampai panjang, hidungnya sampai panjang, kadang di lidah, kadang di tindiknya, di mana-mana. Nah, itu kan menakutkan. Nah, bagaimana cara Bunda membina? Bukan marah, bukan membentak, bukan melawan. Sini anakku sayang. Apa yang membuat orang takut denganmu, anakku sayang? Ialah pernak-pernik yang kamu pakai. Apa mereka protes? Bunda kan tidak mengganggu orang, Bunda kan tidak merepotkan orang. Sini anakku sayang, tidak mengganggu, tidak merepotkan, tapi cukup membuat orang tidak mau memandang kamu, sehingga kamu tidak punya nilai, tidak punya arti di mata orang banyak. Nah, mau nggak nak? Kamu punya arti, punya nilai, dan kamu boleh melaksanakan aktivitas kamu dengan catatan. Satu, jangan memaksa meminta kepada orang-orang yang lewat. Dua, jangan pernah kamu masuk ke dalam ruko ini, ke dalam setiap yang kamu lewati, sehingga itu menimbulkan ketakutan orang. Yang ketiga, kalau kamu betul-betul menjadikan aktivitas kamu ini menjadi pencarian untuk kamu, kata kamu tadi mencari sesuap nasi, boleh, tidak ada orang yang melarang. Tapi tolong robah gaya penampilanmu, robah gaya kamu menghadapi orang banyak. Insya Allah kamu bisa diterima sehingga kamu tidak dikejar-kejar oleh petugas itu. Ya, berbicara masalah kampung UMKM. Kampung UMKM ini di mana tumbuh dan lahir di saat Bunda melihat salah satu kampung UMKM yang ada di Kecamatan Tujuh Koto, Padang Sago, Padang Pariaman, di mana mereka mendapat nilai terbaik tingkat nasional. Maka kami melaksanakan studi tiru ke sana. Nah, apa yang kami lihat di sana? Nah, ternyata bisa diterapkan untuk di Kecamatan Pasar. Nah, salah satunya adalah di Kelurahan OKH, di mana Kelurahan OKH dengan masyarakatnya yang 11 RT itu kebanyakan mereka melaksanakan kegiatan rumahan, membuat kue, membuat empek-empek, membuat makanan lain sebagainya. Nah, akhirnya apa? Mereka Bunda ajak bersama Pak RT, Ibu Lurah, bagaimana kampung ini bisa menjadi kampung yang produktif, kampung yang bisa menambah pendapatan masyarakat. Maka lahirlah kampung UMKM, dan alhamdulillah kampung UMKM yang baru kita launching dan kita canangkan ini sudah banyak dikunjungi, dan alhamdulillah pendapatan masyarakat tumbuh dan berkembang. Apalagi selama ini masyarakat kita sudah lesu, lemah dengan adanya COVID-19. Nah, dengan adanya COVID ini semakin berlalu, semakin menjauh, dan kalau bisa ya jangan datang lagi. Kita berharap UMKM yang ada di 4 kelurahan dalam Kecamatan Pasar dapat kita tingkatkan lagi. Nah, apalagi 2 tahun yang kebelakang Ibu Ketua Dekranasda Kota Jambi, Ibu Hajah
Yuliana Pasar telah mencanangkan suatu tempat showroom di mana produk-produk UMKM ini kita buat di salah satu tempat sehingga orang tidak sulit untuk mencarinya. Nah, oleh karena itu produk-produk UMKM ini menjadi andalan untuk Kecamatan Pasar. Ya, itu merupakan salah satu bentuk kampung yang kami buat menjadi kampung wisata saat ini, yang kami beri nama Kampung Pelangi Bersemi. Nah, Kampung Pelangi Bersemi ini merupakan suatu pojok salah satu RT 19 di Kelurahan Sungai Asam yang dulunya tempat orang membuang sampah, tempat orang membuat jamban yang menurut kacamata kita itu tidak sehat, dan kita mengajak ketua RT bersama masyarakat dan lurah setempat. Nah, bagaimana kampung ini kita adopsi dari kampung 7 Koto Sungai Sariak Padang Pariaman yang dikenal dengan tempat wisata Lubuk Tano. Nah, ketika kami melihat itu sama dengan bentuknya dengan Sungai Asam, kita menerapkannya. Nah, saya selalu katakan apa yang kita laksanakan di saat perjalanan dinas tidak saja menghabiskan uang perjalanan dinas, tetapi bagaimana perjalanan dinas ini memberi manfaat untuk Kecamatan Pasar, dan sehingga perjalanan dinas ini betul-betul kita rasakan dan ilmu yang kita dapat di tempat studi tiru itu bisa kita adopsi. Nah, ini sudah merupakan menjadi tempat wisata sesuai juga dengan apa yang saya canangkan, inovasi supaya orang tidak membuang sampah sembarangan ke dalam sungai, tidak membuang hajat sembarangan. Lahirlah inovasi kami waktu itu yang kami beri nama Pasbergas. Pasbergas artinya apa? Pasar yang bersih, gang sempit, dan sungai dari sampah. Sehingga dengan adanya inovasi itu masyarakat tidak lagi membuang sampah, dan alhamdulillah kampung itu sudah menjadi kampung wisata yang sudah mulai banyak dikunjungi orang.